Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya anak-anak ibu sedang dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini materi kita adalah etika bersosial media. Nah, pasti di sini semuanya punya sosmed, entah itu dari mulai Facebook, IG, apalagi sekarang yang lagi ngetren itu adalah TikTok ya. Oke, cuman yang harus digarisbawahi di sini apakah bersosial media kita itu sudah punya etika atau belum? Itu yang harus kita pertanyakan ya. Kita mulai dengan slide pertama. Tapi nanti seperti biasa kalau ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan, kita nanti diskusi di WA Group. Jangan lupa absennya tepat waktu karena telat sedikit seperti biasa tidak bisa diambil ya. Oke, etika bersosial media. Nah, apa sih itu sosial media tersebut? Semua orang pasti sudah tahu. Hanya mungkin dari definisinya sendiri kita belum paham ya yang mau diambil yang mana. Nah, ada yang menyebutkan bahwa sosial media itu adalah hubungan antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu memang sebetulnya intinya bagaimana seorang manusia bisa berhubungan dengan manusia lain itu dengan cara komunikasi. Nah, alat komunikasinya ini itu disebut dengan alat bantu ya, digunakan untuk menyampaikan atau menempatkan sesuatu, itu berbentuk sosial media. Nah, alat ini yang bisa digunakan untuk melakukan hubungan antar manusia dengan manusia lain. Walaupun sebetulnya komunikasi itu biasanya kan kita kenal ya dengan orang lain, lawan bicara kita atau lawan komunikasi kita. Tapi dengan adanya sosial media ini orang yang nggak kenal pun jadi tahu siapa kita sebetulnya ya, atau bahkan kalau misalnya urusannya dengan dagang jadi tahu barang-barang apa saja atau jasa apa saja yang akan kita jual. Nah, ini manusia itu memiliki etika bersosial media, juga ada etikanya sama. Ini jangan sombong, jangan cuek, jangan egois, jangan arogan. Nah, silakan nanti ya dilihat apakah di sosial media kita pernah nggak kita melakukan kesombongan. Contohnya bangga nih di follow, tapi dia sendiri nggak mau follow back. Oh, siapa yang seperti begitu? Jadi dia ngumpulin sebanyak-banyaknya follower, tapi dia sendiri nggak mau di fallback. Oke, yang kedua itu adalah jangan cuek. Nah, jangan cuek itu seperti apa, Ibu? Bangga sih kalau di like, tapi dia sendiri nggak mau nge-like. Jadi diciknya sendiri, ya sama dengan yang sombong ini. Kemudian jangan egois. Nah, kalau egois itu biasanya mungkin di sini lebih condong ada yang gengsi atau ada yang tidak mau mengakui kelebihan orang lain, itu baik dari barangnya atau dari pribadinya ya. Dia nggak pernah komentar kerjaannya, cuma upload aja melulu terus. Jadi dia nggak pernah ngomentarin orang lain dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin salah satu etika untuk bersosial media itu bagaimana, kan tadi Bu bilang bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pihak lain. Nah, ini salah satunya itu dengan memberikan komentar ya. Kemudian terakhir itu jangan arogan. Jangan arogan itu seperti apa? Coba gunakan bahasa yang santun dan tidak menyakiti orang ya. Mungkin sedikit bercanda itu lebih baik. Jadi lebih memperlihatkan bahwa kita welcome dengan rekan-rekan yang lainnya. Oke, ya. Jadi yang merasa sudah sombong, cuek, egois, arogan, mari kita perbaiki sedikit-sedikit. Jangan lakukan seperti itu. Jadi bagaimana orang lain bisa membuka hati kepada kita, dan kita juga yang harus duluan. Bagaimana cara membuka hati, membuka pikiran, membuka perasaan untuk pihak lain. Oke? Nah, mari kita gunakan sosial media dengan bijaksana, penuh kreativitas dan menguntungkan. Nah, ini gimana Bu caranya ya? Yang penting tadi ada yang empat kategori tadi yang harus dilakukan ya. Ini ada beberapa lagi.
Mari kita belajar bagaimana caranya memanfaatkan sosmed dengan benar dan produktif. Oke, katanya setelah pesan-pesan berikut. Ini di sini pesan-pesannya Ibu cuma pengen tanya saja ya. Mungkin di sini ada beberapa anak-anak ya yang pernah mengalami hambatan atau pernah mengalami sesuatu yang meresahkan itu ya di sosmed. Kalau zamannya Ibu dulu sih pernah sempat Ibu juga ada di Facebook seperti itu, tapi udah lama Ibu tinggalkan ya. Mungkin di situ ada beberapa resiko, beberapa hambatan, beberapa persoalan, permasalahan ya pada saat kita menggunakan sosmed. Silakan nanti tugasnya untuk hari ini ya dikumpulkan seperti biasa jam 12 pengalaman dari kalian pada saat mempergunakan sosmed ya. Nanti tolong diceritakan pengalamannya seperti apa. Mungkin bisa ada yang menguntungkan atau bisa yang meresahkan, ada yang menjengkelkan. Itu silahkan di-share ke Ibu. Nanti akan Ibu cek satu-satu ini pengalaman apa saja. Itu sebagai bahan kajian mungkin atau sebuah bahan materi nanti untuk selanjutnya. Ternyata sosmed untuk anak-anak sekarang itu hambatannya seperti begini gitu ya. Nanti tolong dikumpulkan paling telat jam 12 seperti biasa di e-learning. Nanti Ibu ini lagi ya periksa lagi. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat trik dan strategi bisnis yang mantul lewat Facebook. Nah, kalau misalnya ada anak-anak Ibu di sini yang melakukan bisnis melalui Facebook. Nah, itu caranya bagaimana gitu ya. Caranya bagaimana melakukan bisnis lewat Facebook. Tanpa satu teman pun tak bisa jualan atau promosi, kita bisa jualan atau promosi ke jutaan orang di seluruh dunia melalui Facebook. Yang Ibu bilang tadi, dengan sosmed itu bahkan orang-orang yang tadinya kita nggak kenal malah jadi kenal. Orang-orang yang tidak tahu dengan barang dan jasa yang kita jual itu malah kita jadi sudah jadi semakin banyak pembelinya. Kalau dulu kan berpikirnya seperti begini, saya nggak punya teman, gimana saya mau jualan gitu. Sekarang mah nggak usah ragu, nggak usah bingung ya. Justru dengan adanya sosmed, jadi kita lebih banyak teman, bisa lebih banyak memasarkan produk kita ya. Menemukan calon pembeli yang prospek di seluruh dunia dalam waktu yang kurang dari 1 menit itu bisa lewat Facebook. Apalagi sekarang ya lewat WA segala macam, paling gampang itu lewat WA, Facebook, terus Instagram dan lain sebagainya. Intinya jika Anda akan berbisnis melalui Facebook, nah ini harus dibedakan akun bisnis dengan akun pribadi. Nah, jangankan lewat Facebook, kita punya WhatsApp pun itu juga harus dibedakan. Mana WhatsApp bisnis, mana juga WhatsApp untuk akun pribadi. Jangan sampai tercampur gitu. Nanti ini susah manajemennya ya. Karena kan di WhatsApp bisnis itu nanti akan kita harus susun ini yang beli siapa aja. Kemudian nanti barang yang kita sudah jual itu apa saja. Kemudian nanti ada keluhan dan lain sebagainya, itu khusus untuk di bisnis, akun pribadi dibedakan. Ya, bahkan nanti kemungkinan ada pembayaran dan lain sebagainya juga itu bisa dilakukan dengan menggunakan akun bisnis ya. Jadi nanti tolong bedakan antara akun bisnis dengan akun pribadi, itu baru akun loh. Belum kita nyampe ke keuangan. Nah, ini masalah keuangan sangat fatal banget ya, dimana kalau keuangan masalah keuangan bisnis sama keuangan pribadi itu juga harus dipisahkan. Tuh, itu yang paling fatal ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan itu adalah bedakan akun bisnis dengan akun pribadi. Nah 5 menu penting Facebook yang luput dari perhatian. Nah, setting pengaturan, kemudian foto sampul, foto profil, about atau tentang, menu foto. Nah, ini mungkin anak-anak Ibu di sini udah pada pinter ya kalau untuk hanya di Facebook saja gitu. Di Instagram aja udah banyak kok yang hebat-hebat gitu ya. Cuman mungkin di sini ada beberapa aturan ya, kayak setting pengaturan, ubah nama dengan nama bisnis Anda. Jadi kalau misalnya namanya Bambang, jangan dituliskan Bambang, tapi misalnya tuliskan tentang multimedia atau lain sebagainya, namanya saja yang disebutkan ya.
Kemudian privacy, edit atau rubah menjadi public atau everyone, biar semuanya bisa melihat barang-barang yang akan kita jual. Timeline atau tagging, edit rubah menjadi friends, everyone, dan on. Itu jadi semakin membuka ya. Pasang foto sampul Anda dengan gambar yang menunjukkan produk jasa yang Anda jual atau tawarkan. Jangan foto Anda, nanti disangkanya Anda sendiri yang akan menjual diri Anda sendiri atau menawarkan diri Anda sendiri ya. Hati-hati. Pasang foto profil Anda dengan foto produk atau logo usaha Anda dan usahakan warnanya yang eye-catching. Jadi jangan yang warna yang mencolok ya, jangan yang gelap gitu. Nah, umumnya biasanya ada yang hitam cuma sama putih aja. Memang kalau dilihat secara sekilas memang lucu, tapi lebih baik tampilkan warna-warna yang agak mencolok. Oke. Kemudian tentang isi semua dengan lengkap dan benar, sekilas pekerjaan dan pendidikan, tempat tinggal, info kontak, dan lain-lainnya tentang Anda. Ya. Kemudian upload foto yang berkaitan dengan bisnis. Jangan bisnisnya misalnya menjual handphone, tapi di situ uploadnya fotonya tentang piknik dan lain sebagainya. Itu kan nggak ada hubungannya. Ya. Kemudian setiap kali Anda memposting sesuatu dimanapun, lakukan hal berikut ini. Ingat, jangan tag siapapun, karena nanti berubah. Bisnis jadi pribadi kalau men-tag someone. Ya. Jadi nanti sifatnya jadi pribadi. Setelah Anda post, like sendiri postingan Anda dengan jempol. Nah ini jangan gitu. Menyukai diri kita sendiri. Yaitu jangan ya. Jadi kesannya narsis banget gitu. GR ya. Kemudian jika teman Anda yang mengomentari, nah kalau ini boleh ya. Jika teman Anda mengomentari, lakukan hal berikut. Like komentar teman Anda dengan love. Jadi sedikit penghargaan bahwa teman Anda sudah like ya, sudah nge-love, barang-barang yang kita posting. Kemudian jawab komentar teman Anda dengan menyebut namanya. Nah, ini salah satu penghargaan untuk orang lain, yaitu dengan cara menyebutkan namanya ya. Terima kasih Bambang gitu ya, atau terima kasih Dewi dan lain sebagainya. Itu lebih penghargaannya lebih ya. Like jawaban Anda dengan jempol itu boleh saja ya. Kalau yang ngepost jangan, tapi kalau jawaban boleh saja. Oke, dan ini wajib Anda lakukan ya. Oke. Kemudian rajin-rajin buka beranda dan lakukan ini. Yang Ibu bilang tadi, coba belajar kita bagaimana menghargai postingan teman kita. Semakin kita membuka diri kepada orang lain, maka orang lain juga akan membuka diri kepada kita. Like, kasih love postingan teman kita. Nanti teman kita juga akan melakukan hal yang sama terhadap produk-produk kita. Ya, sempatkan komentarnya, tapi yang positif. Mantap gitu, sip gitu ya, keren gitu. Dan itu seperti memotivasi teman-teman Anda. Teman Anda akan senang ya kalau teman-teman Anda sudah menerima komentar-komentar positif dari kita. Yakinlah mereka juga akan positif terhadap kita. Oke. Setelah Anda memposting komentar Anda, jangan lupa like komentar Anda sendiri dengan jempol. Artinya itu lebih menunjukkan bahwa kita benar-benar serius ya memberikan komentar gitu. Oke. Tanpa satu teman pun, tapi bisa jualan atau promosi kejutan orang di seluruh dunia melalui Facebook. Ini Facebooknya Ibu ganti, kita generalkan dengan menggunakan medsos ya. Kalau nunggu banyak teman terus kapan bisnisnya? Nah ini ya. Jadi nggak mesti harus face to face ketemu teman. Bahkan dengan teman-teman seluruh dunia pun kita kan nggak usah ketemu dulu. Hanya dengan menggunakan sosmed, menggunakan alat media yang lain, kita bisa langsung berhubungan. Oke. Gini caranya, katanya. Nah ini, gabung dengan grup, komunitas, perkumpulan, dan lain sebagainya yang menjadi target pasar Anda, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah mungkin di Telegram itu mungkin lebih enak ya, karena di situ tiba-tiba suka ada grup apa. Gabung aja di situ. Niatkan bahwa kita itu memasuki perkumpulan tersebut adalah untuk mencari target pasar. Ya, kemudian gabung dengan grup iklan jual beli dan iklan lainnya di seluruh kota Indonesia dan seluruh dunia. Masuk aja nggak apa-apa. Jangan takut nggak dibaca, enggak, suatu waktu pasti akan dibaca. Ya, cari yang membernya minimal 1000 dan kumpulkan sebanyak-banyaknya. Baru kemudian kita
posting produk kita. Ingat, rajin-rajinlah komentar di grup tersebut ya. Dan kalau bisa rajin berkomentar di yang sudah banyak audiensnya. Bukan apa-apa, nanti mereka akan melihat postingan kita ya, kita akan lebih terkenal. Nah, kalau bisa komennya yang beda dibandingkan dengan yang lain ya. Tapi mungkin yang lebih lucu itu lebih mengena gitu. Nanti orang akan lebih mengingatnya lebih panjang ya. Kemudian ini ikuti kaidah komentar yang tadi telah dijelaskan. Jadi yang Ibu sudah jelaskan tadi. Cuman Ibu sarankan sih komentarnya positif dan sedikit konyol mungkin ya, tapi konyol tapi tetap sopan. Itu lebih banyak diperhatikan oleh orang lain dibandingkan yang STDP atau standar pisan. Standar pisan mah ya udah, atau misalnya cuma sip dan lain sebagainya, udah itu nggak akan diingat. Tapi beri komentar sedikit saja. Wih keren, barangnya keren-keren gitu ya. Bisa, atau misalnya ada yang menjual makanan, nampaknya enak nih, bikin ngiler gitu ya. Itu bisa komentar-komentar kita seperti itu. Oke. Menemukan calon pembeli yang prospek di seluruh dunia dalam waktu kurang dari 1 menit itu lewat Facebook. Itu betul ya. Jadi ketik di pencarian, tuliskan kata-kata yang hubungannya dengan produk Anda yang Anda jual. Nah ini, Bu, saya gimana ya cara mengkomennya? Nah, cara mengkomennya itu adalah Anda tuh harus sering baca, harus banyak ngobrol dengan orang lain. Di situ nanti vocabulary kata-kata atau kalimat di kepala kita itu akan banyak gitu ya. Jika Anda jual sepatu, ketik pingin sepatu atau sepatu rusak gitu. Nanti akan ada feedbacknya ya. Lalu klik postingan, misalnya Anda jual sepatu, ini kalau ada kalimat seperti begini, kalian pengen sepatu atau sepatu kalian rusak gitu ya, baru bikin postingan. Nah, Facebook akan menampilkan seluruh postingan berhubungan dengan pengen sepatu dan sepatu rusak. Nah, yang seperti itu ya, atau kita yang membutuhkan itu nanti akan keluar sendiri ya. Cari orang potensi akan membeli produk Anda, tawarkan melalui chat atau pesan. Nah, biasanya chat atau pesan pribadi itu lebih mengena dibandingkan dengan yang general ya. Itu kalau misalnya mereka sudah ada jualan sepatu apa, nah kita harus cepat tanggap, jangan dilama-lamain. Umum ya, pembeli sekarang itu nggak sabaran sifatnya. Kalau kita telat aja menjawab, dia akan lari kepada penjual yang lain. Tapi kalau kita gercep, dia seneng banget gitu. Ya, satu mungkin menguntungkan buat kita sendiri, atau misalnya buat mereka sendiri juga enak ya, ditanggapinya lebih cepat. Kalau misalnya barangnya mereka cari tidak ada, minimal dengan sapaan kita atau dengan jawaban kita yang enak didengar mereka akan terus mengingat, akan kembali lagi ke kita, walaupun barang mereka yang mereka minta itu tidak ada di kita. Oke? Jangan sekali-sekali tag dinding teman Anda. Haram hukumnya Anda men-tag dinding teman Anda jika tanpa alasan. Nah, ini nanti kalian lebih tahu lah ya seperti apa gitu. Jadi alasannya harus yang logik. Kalau tiba-tiba nge-tag terus tidak ada alasannya kan jadi bingung ya. Begini caranya agar menjadi halal. Cari teman Anda yang sedang ulang tahun. Nah ini sasaran empuk. Kalau misalnya ada teman Anda yang sedang ulang tahun, atau misalnya teman Anda yang baru lulus ujian atau baru wisuda gitu ya, itu kita ucapkan ada sedikit penghargaan. Yang ulang tahun misalnya, selamat ulang tahun ya di dinding teman Anda. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, berikan kesehatan dan kesuksesan. Dari siapa sebutkannya? Ini Ibu ambil dari Pendekar Internet Marketing. Nah, kalau misalnya ini sebuah penghargaan kecil, tapi efeknya lain gitu. Ya, nggak cuma dalam menjual loh. Dalam kita berhubungan dengan teman, pada saat teman kita ingat kita ulang tahun, ingat kita lulus dan lain sebagainya, ada ucapan di kita, itu sebuah penghargaan yang sangat luar biasa. Ya, buat teman kita itu dilakukan. Itu cara untuk membangun komunikasi yang positif itu adalah mengingat hal-hal yang spesial di hidup kita atau di hidup teman kita, itu akan membangun komunikasi yang sangat bagus ya. Nah, ini kalau misalnya ada yang pembeli barang kita gitu ya, terus ulang tahun bolehlah, atau misalnya hanya memberikan sedikit cendera mata gitu.
hanya berupa gantungan kunci dan lain sebagainya, buat mereka itu memang apa, harganya tidak mahal ya, tapi ada care dari kita sebagai penjual kepada mereka, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Oke, itu ya, coba dicoba deh nanti kalau kita jualan apa, atau misalnya disapa selamat pagi gitu, hanya begitu saja buat mereka udah luar biasa. Nah, buat gambar yang jelas dengan kualitas gambar yang bagus, ini salah satu cara promosi ya, konten promosi yang benar itu cari gambar yang jelas dan bagus. Jangan sampai bingung, ini tuh gambar apa sih, tulisannya apa sih gitu, atau misalnya kayak yang buram gitu gambarnya itu juga jadi tidak menarik. Waktu pertama dilihat itu pastikan gambar. Okay? Kemudian gunakan gambar atau foto Anda sendiri, bukan mengambil dari Google atau milik orang lain. Nah, ini biasanya rumah makan itu seringkali menipu kita. Gambarnya itu dia ngambil dari Google, pada saat kita datang makan ke sana, kok beda ya dengan yang diposting, dengan gambar-gambarnya itu. Jadi kita kesannya seperti ditipu gitu. Makanya bikin gambar sendiri ya, posting sendiri, jangan pakai punya orang lain. Kemudian, berikan watermark atau gambar Anda tidak diambil oleh orang lain sebagai bukti keaslian gambar foto Anda. Itu bisa dengan menggunakan trik-trik tertentu bahwa itu adalah gambar punya kita sendiri. Oke. Kemudian cantumkan nomor kontak kita sendiri ya di barang tersebut. Kemudian terakhir, beri caption yang jelas dan detail terkait produk atau jasa yang Anda tawarkan. Misalnya, buat headline yang menarik. Kemudian tulisan alasan mengapa harus membeli produk Anda. Nah, ini mungkin seperti apa ya? Ini namanya spesialisasi produk kita, keunggulan ya, competitive advantage. Yang itu istilah dari marketing, itu namanya adalah competitive advantage. Jadi keunggulan bersaingnya apa? Kelebihan produk kita. Kemudian keterangan yang terkait warna, ukuran, bahan, dan lain-lain itu juga harus jelas. Nah, ada lagi, kalau misalnya kita punya kelebihan, kita akan memberikan garansi atau kita akan memberikan bonus, itu boleh kita tuliskan ya. Beri atau tulis semua kontak Anda. Jadi kalau bisa kontaknya jangan satu, minimal 2. Jadi pada saat yang satu tidak aktif, masih ada choice yang lain yang bisa kita berikan. Oke. Nah, bagaimana berjualan di Instagram? Tadi di Facebook. Ini juga sebetulnya kalian lebih tahu ya dibandingkan dengan Ibu. Hanya ini sifatnya Ibu lebih mengingatkan. Nah, rencanakan topik Instagram Anda, topik sesuai dengan produk jasa yang ditawarkan. Kemudian, gunakan username yang mudah diingat. Jangan username yang Pak Baliut, sama misalnya di Facebook juga. Kalau zamannya Ibu tuh dulu ada ya, misalnya Dewi yang selalu tercakiti gitu ya, itu kan pusing gitu ya, belum yang tulisannya tuh ada double-nya, harus ada hurufnya, ada angkanya, itu jangan hindari yang seperti begitu. Oke. Display name harus sesuai dengan target pasar. Nah, username misalnya jual jilbab sari. Oh, berarti kalau nyari jilbab sari itu ada di sini ya. Atau misalnya menjual handphone second. Oh, berarti nyari handphone second berarti adanya di sini gitu. Jadi lebih spesifik ya. Maksimalkan foto profil Anda. Gunakan foto profil yang sesuai dengan produk Anda atau gunakan logo usaha Anda yang eye catching yang seperti tadi Ibu bilang. Kemudian, maksimalkan bio Instagram Anda. Buat semenarik mungkin, jujur, dan sesuai dengan produk jasa yang dijual. Maksimalkan foto produk Anda. Nah, ini yang bilang harus jelas, tidak ngeblur. Kemudian, beri keterangan yang singkat dan jelas pada foto. Ya, tas branded terbaru hanya 75.000. Jadi lebih detail di situ ya. Tulis kontak lagi sama seperti di Facebook. Kemudian memaksimalkan caption. Gunakan headline yang menarik, beri alasan mengapa harus beli. Ya karena ini barangnya 100% atau diskon terakhir hari ini. Kayak Agung Sedayu Group gitu. Besok akan naik harganya gitu ya. Itu lebih walaupun mungkin di situ jelas seperti ngeburu-buru untuk membeli, padahal belum tentu besok itu akan naik harganya ya. Ini juga diskon terakhir hari ini, siapa tahu besok malah diskonnya lebih banyak lagi, tapi utarakan semenarik mungkin. Beri keterangan yang jelas,
kelebihan barang, spesifikasi barang lainnya, beri bonus dan garansi, kemudian kembali lagi tulis kontak. Oke, maksimalkan hashtag ya. Hashtagnya harus relevan, hashtag yang populer. Nah, strategi postingan. Cari postingan sesuai dengan jam santai follower. Misalnya kalau followernya pegawai, postingnya pada jam istirahat dan jam mereka santai bersama keluarga, itu yang bilang setelah sholat maghrib itu mereka akan melihat postingan nyantai, suka scroll HP-nya gitu ya. Kemudian posting juga dengan tips-tips, tapi jangan hanya jualan. Jadi tipsnya seperti apa? Nanti ujung-ujungnya di slide terakhir baru kita promosikan barang kita. Ya, misalnya tips bagaimana cara memakai hijab yang baik. Nanti belakangnya baru kita jual hijab produk kita. Ya, kemudian jangan lupa minta testimoni pelanggan dan posting testimoni tersebut. Ya, gitu ya. Jadi demikian penjelasan dari Ibu bagaimana kita beretika di dalam medsos. Dan ini Ibu hanya mengingatkan kalian pasti lebih paham ya. Karena zamannya Ibu sama zaman kalian sekarang ini pasti berbeda. Ada beberapa hal yang banyak mungkin ya, apalagi sekarang sistem online dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa jangan lupa dikerjakan ya tugasnya seperti yang Ibu bilang tadi. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.